Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Beda dengan Karl Marx. Beda cara menemukan Tuhan itu. Metodologi ilmiahnya untuk menemukan itu tidak ada. Karena itu tidak masuk di akal, tapi fakta di iman. Demikian merupakan pengantar. Setelah ini akan ada dialog gitu, Prof. Kepada para mahasiswa yang ingin bertanya atau berdialog secara langsung dengan Prof. Mahfud, kami persilakan. Wah, sepertinya sangat luar biasa, Prof. Banyak ya, Prof. Mungkin nanti dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk bisa memilihkan. Oke, dari Mas yang pakai kacamata di sana. Cek, cek. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Mas Moderator dan terima kasih atas kesempatannya dari Prof. Mahfud. Saya perkenalkan, sebelumnya saya Alvanza Bagustianto dari ITS Angkatan 2022. Izin bertanya terkait beberapa hal. Sebelum pertanyaan, saya akan memberikan beberapa latar belakang. Sebenarnya berdasarkan pendapat dari Ismail Rajni Faruqi, umat muslim sekarang dirasa sedang terjadi krisis pemikiran yang biangnya dari rusaknya sistem pendidikan negara umat Islam. Saya memandang banyak masyarakat itu muslim, tapi belum tentu mukmin. Kenyataannya di Indonesia masih banyak korupsi, yang sebenarnya Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dari situ, dari pendapat tersebut, dari pemikiran Marxisme memikirkan bahwa beliau tidak setuju dengan agama karena latar belakang kebanyakan agama itu dijadikan landasan untuk praktik-praktik penindasan sosial yang mengatasnamakan doktrin agama. Kemudian sekarang kondisi existing di negara Indonesia yang katanya Indonesia sedang gelap, banyak masyarakat yang menyalahkan dari aparat negara, pejabat, dan juga dilakukan berbagai protes dari berbagai elemen masyarakat karena adanya berbagai undang-undang yang diotak-atik oleh pemerintah dan juga ada program-program yang kurang bijak, kebijakan yang kurang bijak. Sedangkan dari protes masyarakat yang protes itu dari kalangan mahasiswa itu sendiri juga banyak kesalahan. Jadi demonstran yang memprotes pemerintahan itu adalah masyarakat. Lah masyarakat itu sendiri juga melakukan kesalahan. Banyak yang kita sadari, seperti banyak pedagang yang melakukan oplosan, banyak pedagang yang melakukan penipuan, banyak mahasiswa yang saya sadari sendiri menjiplak, plagiat, dan tidak jujur saat ujian. Dan itu kita rasakan sendiri sebagai mahasiswa. Dan juga banyak joki. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan mereka dengan masyarakat tersebut mengkritik pemerintah yang korupsi. Nah, padahal kita sendiri tidak langsung itu juga dalam tanda kutip korupsi. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang intelektual muslim, bagaimana kita memperjuangkan agar sistem sosial ini yang saya sebutkan tadi tidak terus berulang dari masa ke masa? Dan bagaimana kita sebagai rakyat kecil ini, apa yang harus kita perjuangkan? Karena kemungkinan juga kita tidak akan digubris oleh pemerintah. Yang kedua, menilik dari sistem kejayaan Islam. Pendidikan tetap independen di saat pemerintahannya runtuh, seperti dinasti Abbasiyah. Pendidikannya tetap melaju cepat di saat sistem krisis pemerintahannya. Lah bagaimana
kita mengubah sistem pendidikan itu. Ini pertanyaan yang terakhir. Di tengah krisis pemerintah yang tidak jelas simpang siurnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya izin mengulang statementnya. Untuk pendapat pertama, yaitu sebagian besar masyarakat saat ini adalah Muslim, namun belum mukmin, seperti itu. Kemudian untuk pendapat yang kedua, tidak setuju dengan agama karena agama digunakan sebagai ajang untuk apa tadi ya? Kemudian pendapat yang ketiga, Indonesia gelap diakibatkan oleh pejabat yang melakukan kesalahan sehingga diprotes oleh masyarakat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana untuk mencegah berbagai macam permasalahan tersebut melihat dari kejayaan Islam, pendidikan tetap yang diutamakan. Sudah, Prof. Mungkin waktunya satu-satu, gitu, Prof. Baik, Saudara Alvan ya, Alvan Sulistianto. Alvanza. Ya. Baik, Saudara Ismail Faruqi ya mengatakan sistem pendidikan Islam. Intinya sistem pendidikan Islam itu gagal mencetak orang-orang berkarakter karena terbukti di negara-negara kaum muslimin itu justru pemimpin-pemimpinnya banyak yang korupsi, kira-kira gitu. Sehingga runtuh dengan sangat sangat tragis gitu. Nah, saudara, itulah tugas kita. Makanya kita harus membangun pendidikan yang berkarakter untuk memberantas korupsi. Apakah yang mungkin ini salah sistem pendidikannya? Saya kira memang penyelenggaraan pendidikannya mungkin yang salah. Kalau sistem dalam arti filsafat pendidikannya tadi kan sudah jelas, kita mencetak kader bangsa yang berkarakter yang bisa mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Itu tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi di lapangan kita paling tidak pada saat-saat ini melihat di Indonesia ini tidak berhasil membersihkan atau belum berhasil menegakkan hukum dengan baik, karena di sini hukum masih bisa perjualbelikan. Saudara bisa beli hukum itu kayak beli di toko aja sekarang. Saudara punya perkara gitu, nanti tinggal dekat ke siapa, perkaranya bisa bebas atau dilanjutkan atau agar dicarikan kambing hitam orang lain yang dihukum dan sebagainya. Itu masih banyak sekarang. Dan itu yang harus kita selesaikan. Nah, Marxisme itu tidak setuju adanya agama. Ya, Marxis itu mengatakan agama itu candu masyarakat. Agama itu penghambat kemajuan. Karena apa? Biasanya orang yang beragama itu orang yang putus asa. Tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depannya, lalu mencari pelarian Tuhan. Saya mencari Tuhan gitu. Orang yang maju, yang pikirannya rasional itu tidak perlu agama. Menurut Karl Marx ya, menurut Karl Marx begitu. Tetapi tidak juga, karena sebenarnya agama itu adalah terkadang merupakan panggilan jiwa, panggilan hati. Terkadang merupakan hidayah, dan justru di tengah-tengah pendapat Marx yang seperti itu melanda, justru kaum beragama semakin banyak gitu. Karena agama itu, misalnya, kalau agama itu, bagaimana sih agama itu bisa dianut orang? Karena gini, ada 3 sahabat Nabi yang bisa dijadikan contoh. Pertama itu agama karena membuat ajaran yang menakjubkan sebagai mukjizat. Siapa misalnya? Contohnya, ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, dia sebenarnya sedang pergi ke rumah adiknya untuk bertanya di mana Muhammad akan saya bunuh. Karena telah meracuni bangsa Quraisy ini, akan saya bunuh. Nah, begitu dia masuk, ngetok pintu ke rumah adiknya itu, Umar mengendap-endap lalu terkesima. Karena adiknya tuh sedang membaca Al-Quran, lalu Umar nangis. Datang
ke dia. Umar buka pintunya, adekku apa? Yang kamu baca itu tadi apa? Ini wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Waktu itu yang dibaca surat Toha. Gitu. Ini yang diajarkan oleh Muhammad. Kalau begitu pasti ini bukan buatan manusia, pasti Allah. Pasti ada Tuhan gitu. Pasti Tuhan yang memberikan. Tidak mungkin manusia bisa membuat ayat yang seperti ini. Begitu indahnya, begitu dalamnya. Sehingga Umar pada waktu itu keluar dengan pedangnya mau mencari Muhammad. Lalu para sahabat menghadang. Umar, mau apa kamu? Kamu katanya Muhammad, hadapi dulu saya sebelum mau membunuh Muhammad, kata sahabat-sahabat. Tidak, pokoknya ingin ketemu Muhammad. Begitu ketemu Nabi Muhammad, lalu Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Jadi ketakjuban terhadap ajaran yang masuk di otak dan di hati, ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Saya masuk Islam dengan penuh kesadaran bahwa logika saya dan hati saya mengatakan ini pasti dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah masuknya Umar bin Khattab yang dulunya dikenal sebagai siapa dia? Orang disebut sebagai orang yang paling ditakuti di situ. Siapapun berhadapan dengan Umar takut, tapi dia masuk Islam karena ketakjuban. Beda dengan Karl Marx. Bukan orang putus asa. Umar tuh aristokrat di sana pada waktu itu di kaum Quraisy. Bukan karena putus asa gitu lalu mencari Tuhan, enggak gitu. Yang kedua, ya, Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ini ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Sekarang dari ketakjuban pada mukjizat. Mukjizat yang sifatnya fisik apa? Abdullah bin Mas'ud bepergian bersama Nabi Muhammad, lalu Nabi dan Abu Bakar menemani Nabi Muhammad bepergian. Lalu kehausan, ketemulah dia dengan seorang pengembala kambing yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad haus, lalu didatangi si anak kecil Abdullah ini, belum tahu namanya. Nak, saya ini musafir, kehausan. Bolehkah saya minta susu kambing yang kamu gembala itu? Oh, nggak bisa katanya, ini punyanya orang, saya hanya petugas yang membawa. Gimana kalau saya diantar ke yang punya kambing ini? Ini kisah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Oh, mari, ditemuilah orangnya, lalu, Pak, kami ini musafir perlu susu. Boleh enggak saya minta sedekah untuk susu kambing? Kami memeras sedikit agar kami tidak kehausan. Kata yang punya kambing, enggak bisa, ini kambing dagang kok kamu minta gitu. Enggak bisa. Terus gimana Pak kalau saya minta kambing, itu kambing tua itu yang sudah ruta, sudah mau mati gitu. Loh, kalau itu boleh kamu peras susunya, itu enggak akan ada susunya. Itu kambing sudah tua dan akan mati, enggak ada. Sudah kamu ambil aja. Lalu datanglah Nabi Muhammad ke situ, minta mangkok kepada Abdullah bin Mas'ud, si anak kecil itu. Begitu kambing itu dipegang itu, susunya itu langsung mengembung, membesar. Nah disitulah diperas tuh susu. Kambing yang sudah itu. Terus dikasihkan dulu kepada Abdullah bin Mas'ud anak kecil, nak kamu minum dulu, kamu antar saya haus juga. Sudah itu diperas lagi dikasihkan ke Abu Bakar. Sudah itu diperas lagi diminum sendiri oleh Nabi Muhammad, lalu berterima kasih kepada orang itu. Lalu Abdullah Mas'ud itu bertanya, siapa Anda? Kok hebat sekali? Bisa menyegarkan kambing yang sudah mau mati bisa sehat seperti kalau perempuan, kalau manusia kira-kira seperti gadis lah, susunya masih masih segar, banyak isinya gitu. Lalu Abu Bakar bilang, nak, ini namanya Muhammad. Oh, Muhammad. Kalau begitu saya percaya sekarang. Dia Abdullah bin Mas'ud mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Beda dengan Karl Marx. Beda. Cara menemukan Tuhan itu. Lain lagi. Ini tadi Umar ketakjuban, ini yang kena mukjizat ya. Lalu satu lagi,
Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu, saudara, dia orang Persia, Al-Farisi, orang Persia. Jadi dia diceritain oleh kakeknya. Sekarang ini sudah akan ada nabi baru. Nabi di mana ciri orang itu. Satu, tidak mau menerima sedekah. Tapi mau menerima hadiah. Dua, di punggungnya itu, di belikat punggungnya itu ada ya semacam toh gitu ya, yang menandakan kalimat tauhid. Oleh sebab itu, si Salman ini bepergi jauh. Dari Persia datang ke Madinah, lalu nemuin Nabi Muhammad. Ingin ngelihat Nabi Muhammad tuh ada enggak ya? Orang yang mengaku Muhammad ini ada tidak? Tanda di punggungnya itu, di belikatnya itu tanda kalimat tauhid. Nabi kan pakai baju terus terus setiap mau sholat. Enggak ketemu. Sampai akhirnya, kamu mau apa? Kata Nabi. Kok setiap saya sholat kamu ngintip ke sini? Oh, saya ingin ngelihat punggungmu. Ada apa? Katanya. Enggak, cuma ingin lihat punggungmu. Dilihat punggung Salman ini melihat. Ini menurut kisah. Sesudah itu besoknya Salman, saya uji lagi nih Muhammad. Katanya Muhammad ini tidak nerima sedekah. Dia bawa kurma. 1 mangkok. Muhammad, saya ini mau ngasih sedekah kepadamu. Oh, enggak. Kami dari keluarga Bani Hashim dilarang menerima sedekah. Wah, ciri kedua masuk. Belikat, sedekah, lalu tapi kan Nabi Muhammad menerima hadiah. Besoknya datang lagi membawa kurma yang sama. Muhammad, ini saya berikan kepadamu sebagai hadiah. Hadiah itu ya tanda persahabatan, perkawanan, bukan sedekah, tanpa persahabatan. Kayak kita kalau ngasih hadiah perkawinan, hadiah apa gitu. Tanda persahabatan aja. Oh, kalau ini hadiah, kata Nabi, saya ambil. Nah, oleh Nabi diambil nih sedekah. Lalu kurma ini, ayo kita makan sama-sama karena dia dibagi kepada seluruh sahabat termasuk Salman Al-Farisi. Nah, disitulah kemudian Salman menyatakan, saya dengan ini menyatakan masuk Islam karena engkaulah ciri-ciri yang disebutkan oleh kakek saya. Bahwa akan ada seorang nabi terakhir dengan 3 tanda sebagai berikut. Tadi udah ketemu semua. Jadi beda dengan Karl Marx. Karl Marx itu katanya orang putus asa lalu mencandu ke agama. Meskipun tentu bukan hanya itu, alasannya banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi beragama itu bisa saudara sekalian dari apa? Peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah, mukjizat. Oleh sebab itu Al-Quran itu disebut mukjizat karena melemahkan hati orang yang menentangnya. Sehingga dulu pernah bilang, Muhammad tuh bikin Al-Quran tuh bohong, bukan wahyu. Lalu Allah berfirman di Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Kalau engkau ragu bahwa Al-Quran yang diturunkan ke hambaku dariku, coba kamu buat 1 surat saja. 1 surat saja yang bisa sama dengan Al-Quran. Lalu muncullah seorang namanya Musailamah. Musailamah Al-Kadzab. Wah, bisa saya bikin itu, katanya. Bisa. Lalu gimana? Bikin dia ayat Al-Quran. Saya bisa bikin ayat begitu seperti Muhammad itu. Gimana? Coba bikin dia begini. Inna a'tainakal jawahir. Fasolli li rabbika wahijir inna baghidaka fahuwa ar-rajulun kafir. Ini ayat ciptaan Musailamah. Indah betul, berindah. Tapi pertama, dia meniru punya Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, substansinya tidak ada. Dia bilang, inna a'tainakal jawahir, setelah saya ciptakan kepadamu mutiara-mutiara. Fasholli li rabbika wahijir, maka bersembahkanlah kamu kepada Tuhanmu, yaitu batu. Inna baghidaka fahuwa rajulun kafir, yang membencimu Musailamah itu orang kafir. Diketahui orang karena itu tidak semutu Al-Quran.
Gitu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian tidak bisa kita ikut maksa, apalagi semakin maju ilmu pengetahuan, semakin banyak kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran itu menjadi terbukti. Saya sangat tertarik bercerita ini, tapi waktunya terbatas ya. Tentang kisah-kisah masa lalu yang muncul sekarang ini, penampakannya. Ya, itu banyak sekali. Misalnya kota Iram yang diceritakan oleh Allah yang orang tidak tahu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad itu. Tahu kamu enggak? Orang kaum Ad yang ditenggelamkan dengan kotanya yang bernama Iram. Itu karena mereka durhaka. Itu orang enggak tahu dulu Iram itu di mana. Baru ditemukan tahun 1983. Kota ini tenggelam ke tanah sampai sekarang ada, dipelihara oleh UNESCO. Loh ini yang dulu diajarkan. Ada lagi Madain Saleh. Kota Nabi Saleh, saya sudah pernah ke sana. Itu luar biasa. Sama dengan yang digambarkan oleh Al-Quran. Tentang orang yang memahat batu-batu sebagai rumahnya. Bukit-bukit sebagai rumahnya. Saya ke sana. Nah, itu bukti-bukti kebenaran di masa depan. Tentu di masa lalu itu kisah-kisah yang diajarkan, diceritakan oleh Al-Quran. Nah saudara sekalian, ini banyak cerita Karl Marx ini, tetapi saya ingin meyakinkan bahwa ada hal-hal gaib. Sehingga kalau di dalam pendidikan, nah sekarang masuk nih. Pendidikan di dalam Islam itu ya berpilar pada 3 hal. Dari ini tadi ya memuliakan menguatkan otak dan memuliakan watak, 3 pilarnya apa? 1, bahwa di dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Agama tuh ya ngajarkan ilmu, ilmu tuh ya isinya ajaran agama. Teknologi apa itu, astronomi dan macam-macam itu agama. Orang menganggapnya itu ilmu, ilmu perkapalan dan sebagainya itu agama. Karena Allah berbicara tentang bagaimana kapal itu kok bisa. Ada kapalnya Nabi Nuh, ada bagaimana kapal di lautan, diceritakan semua. Bagaimana di udara ada apa semua. Itu memancing munculnya ilmu pengetahuan. Jadi ya orang semakin berilmu, semakin kuat agamanya. Man arada hayatad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada hayatal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kamu ingin bahagia di dunia, ilmu. Ini ajaran agama. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, ilmu kuncinya. Kalau kamu ingin bahagia di dunia akhirat, ilmu kuncinya. Coba. Islam begitu meletakkan begitu tinggi ilmu ini sehingga dikatakan agama dan ilmu itu tidak dikotomis. Yang kedua, Islam itu menolak rasionalisme. Paham? Islam menolak rasionalisme, tapi menerima rasionalitas. Beda. Kalau rasionalisme seperti Karl Marx tadi, rasionalisme itu segala sesuatu benar kalau masuk akal. Tapi bagi Islam tidak. Bagi Islam tidak semua yang benar itu masuk akal, sehingga kebenaran itu harus dengan intervensi wahyu. Harus dengan intervensi wahyu. Sehingga saudara mencari kebenaran itu tidak cukup dengan otak, cari dengan otak tidak ketemu, tapi hati bisa menemukan. Itu tadi seperti Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Umar, Abdullah bin Mas'ud dan siapa? Salman Al-Farisi. Itu menggambarkan bagaimana orang menemukan Tuhannya dengan otak, dengan perasaan dan dengan ketakjuban. Gitu. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus menyisakan kampus seperti saudara ini ada di kampus saya sangat rasional ini ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya, harus menyisakan bahwa hendak kebenaran itu tidak harus masuk akal. Kebenaran itu tidak harus masuk akal. Ya banyaklah buktinya. Saya karena saya cerita tadi itu tentang masa lalu dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini yang sering saya ceritakan, saya ceritakan lagi. Dulu, nah, kan ada cerita tentang
orang mati. Nah, saya pernah cerita orang mati hidup lagi bercerita pengalamannya. Nah, 2 hari lalu, ceramah saya 2 tahun lalu ini dikirim ke saya oleh seseorang dari Surabaya. Seorang guru besar. Ngirim Bapak, cerita Bapak ini juga pengalaman saya. Pernah mati 15 jam. Lalu hidup lagi. Itu namanya mati suri. Pengalamannya sama dengan yang diteliti oleh Raymond Moody. Raymond Moody itu melakukan penelitian orang yang sudah pernah mati tapi hidup lagi itu kemana? Saudara, 150 orang. Saya waktu itu nyebut 100 orang. Saya baca lagi di penelitian itu. 150 orang yang pernah mati suri itu diteliti. Ditanya satu-satu, kamu waktu mati pergi kemana? Saudara, 87% dari seluruh responden itu menjawab sama. Saya keluar dari tubuh saya. Yang sisanya 13% sama jawabannya, keluar dari dirinya tapi tidak sama persis. Lalu kalau yang 87 itu jawabannya saya keluar dari tubuh saya, terus saya lihat ke bawah, dokter pegang-pegang saya gitu, tahu-tahu dokter mengatakan saya tidak bisa menolong lagi, lalu keluarga saya nangis gitu. Nangis. Terus sesudah itu kamu kemana? Sudah itu masuk ke ruang gelap. Terus masuk ke ruang terang. Di ruang terang itu saya melihat seluruh perbuatan saya. Ini ada penelitian. Saudara baca Life After Death. Ya, bukunya sekarang ini banyak di bandara-bandara itu dijual sebagai buku bacaan yang sangat menakjubkan. Terus sudah itu kamu terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana, saya tidak bisa masuk. Kira-kira ada suara, kamu belum waktunya ke sini, ngapain? Terus hidup lagi. Saudara, jawabannya sama. Itu apa artinya? Bahwa roh itu bisa pergi dari kita. Roh itu bisa pergi. Sewaktu-waktu pergi, tapi ada yang kembali, ada yang tidak. Mungkin kalau orang mimpi itu sedang pergi kali. Nyawanya ada tapi rohnya pergi. Tapi bisa kembali lagi. Orang mati juga gitu tapi itu tidak kembali. Terus, apakah orang yang ngirim berita 2 hari lalu ke saya ini menceritakan gitu? Saya pernah Pak mengalami hal yang sama, saya keluar dari tubuh saya katanya. Bukan hanya Anda profesor, jawab saya. Itu seorang artis terkenal di Indonesia namanya Lydia Kandau, itu pernah mati begitu dan menyatakan ya begitu itu kalau mati. Coba saudara, ada ilmunya itu enggak? Metodologi ilmiahnya untuk menemukan itu ada enggak? Ada. Karena itu tidak masuk di akal tapi fakta di iman. Lalu sudah itu katanya, kamu mau menempuh ruang yang gelap itu gimana? Ya pokoknya sangat gelap. Lalu saya ke tempat terang. Disitulah saya melihat seluruh pengalaman saya. Seluruh pengalaman saya. Waktu saya ngajar ke kampus, waktu saya jadi takmir masjid, waktu saya pacaran, waktu saya nyopet, waktu saya beli bensin. Semuanya terlihat. Sehingga saya melihat apa yang saya kerjakan selama perjalanan hidup saya. Itu artinya amal saudara dicatat. Amal saya dicatat. Kan di Al-Quran ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu perkataanmu, perbuatanmu yang tidak dicatat. Nah di situ di alam terang itu nanti kamu tidak bisa membantah. Kamu lihat sendiri waktu kamu membohongi ibumu, kamu menipu dosenmu, kamu nempeleng temanmu, keluar semua. Sehingga kata surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kelak besok kamu ya mulut makan dikunci untuk menanyakan, hei kamu koruptor. Tidak bisa kamu bilang tidak, padahal iya misalnya. Tidak bisa bilang gitu. Karena nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan menunjukkan ketika kamu korupsi. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakimu juga sama akan menyatakan saya yang berjalan ke sana untuk mengambil uang korupsi itu. Sehingga di situ akan terlihat seluruhnya. Nah, saudara sekalian, saya ingin katakan ada intervensi wahyu. Saudara tidak harus selalu rasional. Kalau selalu
Pegonanya itu rasional, kalau tidak rasional tidak masuk akal, itu namanya rasionalisme. Tapi kalau rasionalitas itu boleh, karena Allah mengajarkan rasionalitas. Oleh sebab itu saudara, keimanan dan rasionalitas itu harus dibangun di dalam satu bangunan tubuh kita. Baik, enggak apa-apa, agak panjang yang ini, karena menangkut pertanyaan ini. Pak, sekarang ini yang salah itu kan semuanya Pak, bukan mahasiswa juga suka bohong, pemerintah juga bohong, pedagang juga bohong. Gimana Pak cara memperbaiki? Kalau di dalam agama itu harus ada kesadaran kolektif. Tapi kesadaran kolektif itu harus dimulai dari setiap kita, makanya kita ketemu nih. Dan sampai ke yang lain. Dalilnya itu ibda binafsik, mulai dulu dengan diri kita sendiri. Saya akan begini, saya akan berbuat baik dan seterusnya. Sehingga kita bisa lalu melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang kita yakini benar dan baik itu, gitu. Nah, memang sekarang susah sih kalau ditanya Pak, sekarang sudah di berbagai lini sih ini kesalahannya. Ya makanya kita ketemu hari ini. Bagaimana agar ini tidak terulang terus? Ya waspada. Makanya dari sekarang, mari kita waspada dan menyadari apa yang kita perlukan untuk pendidikan ini. Kan sering tidak digubris juga ya, ngomong gini tidak digubris gitu. Itu kalau sendirian, kalau rame-rame enggak. Kalau rame-rame digubris. Oleh sebab itu, saudara jangan egois. Sesudah menyadari diri sendiri, mulai dari diri kita sendiri masing-masing, lalu bersama-sama menyuarakan kebenaran itu, insya Allah dan insya Allah. Pendidikan harus tetap independen. Iya memang. Pendidikan itu harus independen di dalam kerusakan pemerintah seperti apapun dulu. Pendidikan dalam Islam itu independen. Tetapi begini, saudara. Pendidikan independen tapi lembaga pendidikan terkadang tidak independen. Sejak zaman Belanda tuh. Zaman Belanda kalau pendidikan agama itu tadi dipisahkan, didikotomikan. Ini pendidikan agama tuh di kampung, di surau, nanti kerjanya jadi mudin dari kepala KUA jadi apa gitu. Tapi yang pendidikan umum ini didikotomikan. Ini yang calon-calon orang pangreh praja, pamong praja yang kerja-kerja di kantor pemerintah itu. Nah, lalu siapa tadi yang saudara kutip, Ismail Faruqi, yang mempersoalkan itu. Persoalan pendidikan sekarang gagal kenapa? Itu ada sebuah buku, Hamid Bilgrami namanya, tentang Islamic University. Itu berbicara dulu politik pendidikan di berbagai negara itu, pendidikan agama dipisahkan dengan pendidikan umum sehingga negara itu menjadi terbelakang, dijajah terus, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, pendidikan agama dan pendidikan umum itu disejajarkan. Civil efeknya disamakan. Gitu. Sehingga sekarang kan orang yang pendidikan agama tuh bisa juga jadi menteri luar negeri. Kalau dulu sebelum zaman reformasi tidak ada Pak, Bu. Pendidikan agama itu orang jadi menteri luar negeri itu kok orang pesantren tidak ada. Nah di zaman reformasi Pak Alwi Shihab itu orang pesantren. Dulu tidak ada orang pendidikan agama kok bisa jadi menteri hukum. Wah itu Yusril itu menteri hukum. Pendidikan agama bisa masuk. Tidak ada pendidikan agama santri itu jadi menteri sosial. Tuh Bu Khofifah dari pendidikan agama santri. Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur. Dulu tidak bisa. Dulu tidak bisa. Saudara percaya dengan saya. Sekarang ini sudah diterobos pandangan seperti itu. Sekarang tinggal korupsinya. Kalau peluangnya sudah terbuka semua, tinggal korupsinya yang harus kita lawan. Agar umat Islam ini terus mengalami mobilitas sosial vertikal yang maju dan maju. Terlalu panjang jawaban saya, silakan penanya berikutnya.